Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dinda Adriana. Saya Dinda Budi. Saya Dinda Maharani. Saya Nisa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Ekonomi pada Unit Kerja Rekan Medis dan Informasi Kesehatan. Pembahasan pertama, next. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Mbak Anissa. Baik, yang pertama yaitu apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan manusia secara fisik maupun mental, sehingga dicapai suatu kualifikasi hidup secara keseluruhan yang lebih baik. Next. Ergonomi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan fisik secara mental dengan cara pencegahan cedera dan juga penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik secara mental, dan juga mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, untuk dapat menciptakan keseimbangan rasional, diantaranya berbagai macam aspek, seperti misalnya aspek ekonomi, aspek teknis, antropologis, serta juga budaya tiap-tiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan juga kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya, pengertian antropometri. Antropometri yaitu merupakan salah satu bagian yang menunjang ergonomi, khususnya dalam perancangan suatu peralatan berdasarkan prinsip-prinsip ergonomi. Istilah antropometri berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan metrikos yang berarti ukuran. Menurut ahli antropometri, menurut Stephenson 1999 dalam Nurmanto 1991, antropometri adalah suatu ukuran numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan variasi data antropometri. Manusia pada umumnya itu berbeda-beda dalam hal bentuk, dimensi, ukuran, dan tubuhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia seperti berikut. Yang pertama yaitu umur atau usia. Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai umur 20 tahun untuk pria dan 20 tahun untuk pria, sedangkan 17 tahun untuk wanita. Yang kedua adalah jenis kelamin atau seks. Pada umumnya dimensi dan pria dan wanita ada perbedaan yang signifikan, yaitu antara rata-rata dan perbedaan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang ketiga, suku bangsa atau etnik. Tiap suku bangsa ataupun komponen etnik tertentu akan memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan yang lainnya. Yang keempat, posisi tubuh ataupun postur. Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh karena itu harus posisi tubuh standar harus ditentukan sesuai dengan sumber pengukuran. Selanjutnya mengenai pengukuran antropometri, menurut Panero pada 2003 berdasarkan cara pengukurannya, antropometri terdiri atas dua metode pengukuran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah antropometri statis, meliputi pengukuran keadaan dan ciri fisik manusia di dalam kondisi yang standar atau diam. Contohnya tinggi badan, berat badan, panjang lengan, dan ukuran atau tingkat kepala. Yang kedua ada antropometri dinamis, meliputi pengukuran keadaan dan ciri fisik manusia di dalam kondisi bergerak atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Alat-alat yang dipergunakan meliputi timbangan badan, timbangan injak untuk dewasa, dan timbangan bayi. Alat ukur panjang badan bayi, mikrotois untuk mengukur tinggi badan, pita pengukur atau lain untuk mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar pinggang, dan lingkar hidung. Selanjutnya ada pengertian dan rumus persentil. Di dalam teknik pengelolaan data tersebut terdapat konsep suatu persentil yang menggambarkan persentase ataupun ranking dalam data terurut, atau dalam bahasa teknisnya merupakan data dari suatu kelompok data yang sudah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Selain untuk menetapkan presentasi populasi, pengguna juga akan direkomendasi oleh produk yang dirancang. Persentil juga digunakan dalam evaluasi produk untuk menguji apakah suatu rancangan produk dapat digunakan atau oleh populasi yang menjadi target. Selanjutnya akan dibaca oleh Dinda, saya silakan. Baik, di sini saya akan lanjut ke presentasi. Saya akan menjelaskan terdapat 3 nilai persentil yang biasanya digunakan dalam perancangan, yakni yang satu, persentil kecil. Contoh ukuran yang menggunakan persentil kecil adalah tinggi alas kursi, diameter tunggangan alat kerja, dan lain-lain. Ilustrasinya, untuk contoh yang pertama, tinggi alas kursi adalah sebagai berikut. Semakin tinggi dimensi tinggi alas kursi dari lantai, maka semakin tidak ergonomis bagi pengguna yang berpostur kecil, karena membuat kaki menjadi menggantung dan mengakibatkan resiko penekanan pembuluh darah di bawah paha. Yang kedua, persentil besar. Contoh ukuran yang menggunakan persentil besar adalah lebar alas kursi, tinggi pintu, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, kita tentu akan lebih menolerir lebar alas kursi yang terlalu besar dibandingkan dengan lebar alas kursi yang terlalu kecil. Dan yang terakhir, persentil tengah. Berbeda dengan kedua persentil yang lain, persentil tengah digunakan ketika rancangan tidak mensyaratkan kedua kondisi di atas, seperti tinggi pegangan pintu. Dalam hal ini, orang yang besar dan orang yang kecil dianggap tidak memiliki masalah jika ukuran yang diambil adalah rata-rata. Ini rumus persentil. Saya lihat, atau bisa disebut juga standar deviasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indira. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Perhitungan dimensi tubuh tugas rekam medis yang ideal dalam melakukan kegiatan pengambilan dan penyimpanan berkas rekam medis pasien berdasarkan data antropometri jangkauan tangan ke atas, panjang depan, dan lebar bahu. 1. Jangkauan tangan ke atas. Data antropometri jangkauan tangan petugas yang digunakan untuk acuan ukuran tinggi penyimpanan dengan menggunakan perhitungan standar deviasi dan persentil 5% sebagai berikut. Kemudian rumus MER sigma n per n dan standar deviasi 1 per n akar n sigma dikurung x pangkat 2, kemudian dikurangi sigma x di pangkat 2. Kemudian dari data tersebut kami mendapatkan tinggi rak penyimpanan sesuai dengan ukuran antropometri petugas rekam medis, yaitu 181 cm. Kemudian panjang depa. Data yang digunakan untuk acuan panjang rak penyimpanan berkas rekam medis pasien yang akan digunakan. Data antropometri panjang depa petugas digunakan untuk acuan panjang rak penyimpanan dengan menggunakan perhitungan standar deviasi dan persentil adalah 5% sebagai berikut. Kemudian panjang rak penyimpanan yang ditemukan dengan ukuran antropometri petugas rekam medis yaitu 133 cm. Yang terakhir, lebar rak penyimpanan. Lebar rak penyimpanan disesuaikan dengan ukuran map DRM. Kemudian lebar rak yang ada di Rumah Sakit Umum Asalam Gemolong yaitu 29 cm. Sehingga lebar rak dibuat 62 cm karena rak yang dipakai dua sisi agar dapat menampung lebih banyak dokumen rekam medis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.